akan melakukan press release terkait dengan, jadi begini, pada tanggal 8 Mei 2023 kita sudah menyampaikan surat kita kepada Ibu Ade, Ibu Krisdayanti, dan juga kepada Bapak Erwin Gutawa yang merupakan partnernya Ibu Krisdayanti di sini. Oke, jadi surat itu sudah resmi kita sampaikan kepada Ibu Kade melalui Sekretariat Jenderal. Di situ ada, Pak. Iya. Melalui Sekretariat Jenderal itu sudah kita sampaikan kepada Ibu Kade dan juga kepada Bapak Erwin Gutawa. Dan kita sudah mendapat informasi secara media juga, khususnya dari cumi-cumi.com, yang menyatakan bahwa Ibu Kade akan tetap melaksanakan konser tanggal 24 Mei 2023 karena yang pertama kontrak sudah ditandatangani dan Ibu Kade adalah pekerja seni. Karena itu dasarnya, makanya kontrak tetap diteruskan, dan menurut penekanan informasi tersebut Ibu Kade tetap melaksanakan konser tersebut pada tanggal 24 Mei. Atas statement dari PT Berkat Promotor dan juga Ibu Kade, maka pada hari Rabu yang lalu, tanggal 17 Mei 2023, kita sudah melayangkan surat resmi kepada Dewan Kehormatan MKD, Mahkamah Dewan Kehormatan DPR RI, yang tembusannya kepada Ketua DPR RI dan Ketua Fraksi PDIP DPR RI. Ya, di sini udah kita buat juga suratnya semua. Perihal pengaduan dugaan pelanggaran. Jadi tetap Ajas Praduga tidak bersalah terhadap dugaan pelanggaran kode etik DPR RI atas nama Ibu Krisdayanti, nomor anggota 212, daerah pemilihan Jakarta Jawa Timur 5, fraksi PDIP. Ya kan? Di dalam surat itu kita sampaikan bahwa kita memohon kepada MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, untuk memeriksa Ibu Kade karena ada dugaan pelanggaran kode etik DPR RI yang dilanggar oleh Ibu Kade. Kode etiknya adalah ini. Inilah kode etiknya. Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik anggota dewan. Jelas di sini kita kutip, di situ ada. Kita kutip di dalam pasal 2 ayat 1. Secara jelas tegas disebutkan anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Di dalam pasal 3 ayat 1, anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR, menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ayat 2. Anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berlaku. Itulah menurut kita yang dilanggar oleh Ibu Kade ini. Tapi dia taat loh. Dipanggil datang dia kan. Kalau bersih kenapa dia risih kan? Kenapa dia harus DPI? Karena DPI dia yang menjeratkan dia. Ya harus dia datang lah aturannya. Jadi pada saat ini juga kami meminta kepada Ibu Kade untuk menunda atau membatalkan konser. Kalau konser tanggal 24 Mei tetap dilaksanakan, ini akan menjadi presiden buruk bagi proses hukum di Indonesia.
Kalau presiden buruk, maka ini bisa jadi dicontoh orang dan ditiru siapa saja, dengan dalil anggota DPR saja yang terikat dengan kode etik tadi ini, anggota dewan yang terikat bisa melakukan perbuatan itu, bisa melakukan pelanggaran, apalagi masyarakat yang buta hukum. Kan orang kita kan begitu, beralibi kan, dia aja kenapa dia bisa, aku nggak bisa katanya kan. Nah, itulah dasarnya. Dan pada saat ini kita akan melakukan press release terkait dengan, jadi begini, pada tanggal 8 Mei 2023 kita sudah menyampaikan surat kita kepada Ibu Ade, Ibu Krisdayanti, dan juga kepada Bapak Erwin Gutawa yang merupakan partnernya Ibu Krisdayanti di sini. Oke, jadi surat itu sudah resmi kita sampaikan kepada Ibu Kade melalui Sekretariat Jenderal. Di situ ada, Pak. Iya. Melalui Sekretariat Jenderal itu sudah kita sampaikan kepada Ibu Kade dan juga kepada Bapak Erwin Gutawa. Dan kita sudah mendapat informasi secara media juga, khususnya dari cumi-cumi.com, yang menyatakan bahwa Ibu Kade akan tetap melaksanakan konser tanggal 24 Mei 2023 karena yang pertama kontrak sudah ditandatangani dan Ibu Kade adalah pekerja seni. Karena itu dasarnya, makanya kontrak tetap diteruskan. Dan menurut penekanan informasi tersebut, Ibu Kade tetap melaksanakan konser tersebut pada tanggal 24 Mei. Atas statement dari PT Berkat Promotor dan juga Ibu Kade, maka pada hari Rabu yang lalu, tanggal 17 Mei 2023, kita sudah melayangkan surat resmi kepada Dewan Kehormatan MKD, Mahkamah Dewan Kehormatan DPR RI, yang tembusannya kepada Ketua DPR RI dan Ketua Fraksi PDIP DPR RI. Ya, di sini udah kita buat juga suratnya semua. Perihal pengaduan dugaan pelanggaran. Jadi tetap Ajas Praduga tidak bersalah terhadap dugaan pelanggaran kode etik DPR RI atas nama Ibu Krisdayanti, nomor anggota 212, daerah pemilihan Jakarta Jawa Timur 5, fraksi PDIP. Ya kan? Di dalam surat itu kita sampaikan bahwa kita memohon kepada MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, untuk memeriksa Ibu Kade karena ada dugaan pelanggaran kode etik DPR RI yang dilanggar oleh Ibu Kade. Kode etiknya adalah ini. Inilah kode etiknya. Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik anggota dewan. Jelas di sini kita kutip, di situ ada, kita kutip di dalam pasal 2 ayat 1, secara jelas ditegas disebutkan anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Di dalam pasal 3 ayat 1, anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR, menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ayat 2, anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berlaku. Itulah menurut kita yang dilanggar oleh Ibu Kade ini. Rumah Ibu Kade yang resmi yang sering dijalannya di sini di mana? Kalau kami tahu, seperti saya rumah saya tahu, bisa saya datangi. Kalau dia pasti nggak di sini, nggak di sini. Makanya surat itu pun
kita ajukan kepada Sekretariat Jenderal DPR persuratannya. Dan waktu itu kutanya orangnya, dia bilang langsung dikasih kepada anggota yang bersangkutan. Sebetulnya di situ kan sudah ada, dan di dalam sini kan ada nama kita, ada telepon kita. Kalau memang apa, beliau kan bisa tanya, ini gimana sih prosesnya. Dan kalau Ibu Kade memang kita belum ada kontak. Tapi untuk Pak Erwin Gutawa kan temennya di sini, partnernya. Erwin Gutawa pada Senin 8 Mei 2023 kami sudah menyuratinya langsung dan bertemu dengan orangnya Pak Erwin, namanya Pak Ai Aulia. Nah, saya sudah sampaikan dengan beliau dan Pak Aulia bilang bahwa sebenarnya terhadap proyek ini mereka tidak ikut untuk kontrak. Yang kontrak adalah Ibu Kade dengan promotor. Dia hanya dibawa oleh Ibu Kade. Tapi apapun itu, dia akan menyampaikan kepada Ibu Kade. Itulah janji dia. Kemudian nanti akan dia infokan kepada kita. Itu tanggal 8 Mei. Sekarang sudah tanggal 20. Berarti 12 hari. Belum ada juga kabar ya, walau-walau aja. Semoga sehat-sehat aja kita semua kan gitu. Bang, dari surat yang dikirimkan ke MKD juga meminta untuk audiensi langsung kan sama Ibu Kade untuk membahas masalah ini secara ada pertemuan gitu ya, pertemuan sama Kade. Nanti kami akan menjumpai mahkamah untuk menanyakan teknisnya, karena kan kami nggak tahu internal di dalam mereka kan. Kita kan orang luar, biarlah MKD yang secara teknis yang mengerjakannya.